pertandingan yang panjang, best of 7. Tapi nanti kita bakal lihat lah kayak gimana keseruannya. Tentunya untuk teman-teman dari Bigetron dan juga makin seru lagi. Dan di game yang ketiga, Istora pada semangatnya. Wah, rame banget, semakin malam semakin ramai. Dan ini dia, game ketiga. 2-0 kedudukan sementara Kairi dan Super Ken sudah berada di posnya masing-masing. Mereka bakal coba untuk mengamankan beberapa objektif yang mereka inginkan. Cuman harus hati-hati. Tadi benar kata KB. Gemuruh Istora langsung meriah ketika Kiboy menggunakan cownya. Yap. Iron Hook? Yap, sementara untuk sekarang Kairi ditarik terlebih dahulu, diganggu dulu lah ya. Lu nggak boleh farming nikmat-nikmat. Dari tadi di game pertama, game kedua nikmat mulu lu. Ini game ketiga gue nih sekarang yang gangguin lu nih. Itu jangan macam-macam dah, tapi dari emblem. Ya, dengan adanya kill spree tapi Super Fin. Finnya mau kemana nih? Finnya dikejar. Untung masih ada sebuah backupan dari Saken. Dan masih berhasil selama sejauh ini. Tapi Kiboy hanya melihat dari kejauhan. Akhirnya Kiboy masuk ke bagian dalam. Tapi Kiboy mengganggu Fin untuk tidak pulang. Itu ada perhitungan itu kayaknya tadi. Iya. Iron Hook-nya kayaknya enggak ini deh. Belum ada deh. Gue majuin aja doang. Taunya dari Super Fin juga udah mundur terlebih dahulu. Sementara sekarang. Tuh, 2 orang di bagian atas masih slow aja. Santai. Ini yang bottom lane yang mulai terjadi kerusuhan nih Pak. Soriso sama Boots. Ya akan jadi Infinity War lah seperti biasa kalau antara dari Uranusnya dan juga dari Dairotnya. Ini Super Ken udah masih siap lagi untuk bisa melakukan farmingan. Tapi Boots-nya satu Phantom Execution ke arah yang tidak benar. Ataupun memang ingin mengarahkan saja ke area dari gold pump tersebut. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengatakan dia sedikit lagi bisa. Dan Boots-nya masih berhasil selamat sejauh ini. Impact dari Soriso yang belum memiliki level 4. Nggak ada Ipsum Strike. Tapi kali ini Boots ya bakal coba untuk mengamankan dari segi XP. Tapi Moreno udah pegang ke arah reward manipulation. Turtle yang pertama sudah hadir juga. Kiboy satu hit terakhir. Tapi Kiboy masih berhasil selamat. Bahkan dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Tapi Kiboy harus pergi dari tersebut guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mereka udah dapat keuntungan. Itu padahal dalam kondisi yang cukup sulit loh. Kiboy-nya udah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi retribution-nya Kairi sangat-sangat on point banget. Kairi boleh-boleh emang. Mau dalam keadaan terdesak, keadaan santai-santai aja, tetap dapat Pak. Ya makanya itu yang serem ya. Tinggal bagaimana Super Ken coba untuk lebih catch up lagi dari retribution. Masalah ini Pak ya, retributionnya Kairi itu lagi lebih menyeramkan dari perkataan minjem 100. Itu serem banget Pak. Minjem 100. Retribution Kairi lebih serem dibanding. Apa itu? Aku hari ini nggak pulang ya. Oke, karena sekarang ada sebuah hal yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Tapi masih bisa digagalkan oleh Bigetron Alpha. Oke, ini masih tenang dulu, masih relax dulu. Bahkan di menit tempat ini belum ada first blood tercipta nih. Mungkin kita bakal lihat dalam beberapa detik atau menit ke depan. Karena sejauh mata memandang Super Fin sudah mulai hadir dengan Iron Hook, tapi Kiboy! The way of Kiboy udah berhasil mendapatkan satu orang lalu dihantarkan menuju rekan-rekannya. Jalan Kiboy adalah jalan Dragon, aka jalan naga. Menendang dengan baik arah Super Fin diselesaikan dengan sangat baik oleh Kairi. Dengan ada Deathly juga yang masuk ke dalam tubuh Super Fin. Tapi kali ini dengan Soriso yang sepertinya bakal coba untuk diharas oleh Boots dan juga Kairi. Ini benar-benar dari tadi ya, dari game sebelumnya. Gue ngeliat tadi Soriso benar-benar diharas terus-terusan loh. Ini bagus banget. Kiboy tadi belum ada flicker loh. Kiboy belum ada flicker, hanya saja dengan satu jet kundo dia udah berhasil bisa mendapatkan satu orang. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan lagi. Apalagi kalau nanti dia punya flicker. Kejutan-kejutan yang bisa dihasilkan akan jauh lebih gila harusnya. Boots sudah standby, Iron Hook sudah menyala. Bootsnya masih tetap bisa survive dan memancing teman-teman Onyx. Oke, gue digebukin nih. Tolongin gua dan akhirnya berbondong-bondong semua hadir ke area turtle yang kedua. Yap, sementara itu sekarang real world manipulation langsung dikeluarkan pula. Ada 2 real world manipulation yang memang langsung terlihat di area dari turtle. Tapi Kairi again terlalu kuat untuk retributionnya. Double turtle sudah dikantongi oleh Onyx. Tinggal gimana dari Bigetron Alpha merespon. Mereka udah ketinggalan dari segi goldnya juga. Mereka juga udah kalah dari segi objektif dari beberapa lightingan gold, terutama di arah gold lane. Sekarang Kairi dan juga Boots, duo maut ini bakal coba untuk ngancurin outer turret.
bagian bawah. Yap. Kairi dan juga Boots bekerja sama. Hanya saja Sorizo mengambil resiko terlalu besar untuk bisa menghadapi dua orang itu sekaligus. Bahkan dari Aim Substractnya langsung di cancel dengan deadly case-nya Kairi. Ini bukan hal yang baik untuk Sorizo, tapi Keyboy, The Way of Dragon, mencoba untuk mendapatkan karena Supermedia menerima banyak sekali damage output dari Onyx. Membuat dari Superman tumbang untuk kali kedua. Lagi dan lagi ya, kita udah melihat The Way of Keyboy mendapatkan satu orang. Reward Special langsung dikeluarkan, tapi cewek mengeluarkan lagi satu blazing duel yang begitu mengerikan. Guna untuk bisa mengusir beberapa player. Wave Finance pun langsung disedot. Nikmat mereka. Nikmat. Kayak diseruput ya Pak ya. Dan ini gue melihat dengan ada tiket yang dikeluarkan oleh Kairi, berarti akan ada cicilan-cicilan demi sedikit ke arah alter mid lane. Ini sangat penting loh. Ini bahaya. Keyboy aja yang ngejar. The Way of Keyboy mendapatkan Moreno. Gila. Apa ini? Tendangan apa ini? Luar biasa banget Keyboy dengan 3 poin asisnya. Bisa dibilang hampir 90%. 4 poin kill Onyx. Ada campur tangan Keyboy. Ada campur kakinya Keyboy juga. Dengan tendangannya. Makanya dari tadi bergemuruhlah sudah dengan adanya Keyboy yang menggunakan lagi Karacho. Ngeri banget. Dan sekarang pilihannya ada coba dilakukan Keyboy mencoba untuk beraksi kembali tapi remote manipulation sudah mulai dibuka. Ada flicker tapi Sorizo. Tuba pertama dari proyek barusan dan cewek. Masuk ke arah belakang saja mendapatkan Karasake 2 damage dealer dan Bigetron apa. Tidak tersamakan. Kairi jam berhasil tadi ditarik dengan satu Erano, tapi sekarang Wave Dragon udah dikeluarkan kembali. Moreno yang pergi ke arah mana? Keyboy masih tahan badan di bagian depan. Moreno satu terakhir tapi masih bisa bertahan. Bahkan Keyboy masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Buset, dalam keadaan tertekan pun anak-anak Onyx masih bisa untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Turtle yang ketiga menuju menjadi turtle perfect untuk Onyx, tapi lihat bagaimana Boots yang diam-diam sudah berada di area yang terlarang. Area pencurian terhadap purple buff milik dari Super Ken. Yap, sekarang kalau kita lihat flicker yang dimiliki oleh Keyboy itu sekitar 30 detikan lagi ya. Bentar lagi nih. Ntar kita lihat aja ada aksi seperti apa. Karena sekarang Iron juga udah mulai connect. Tapi untuk pergerakan Boots itu sendiri masih bisa kabur dia dengan satu sprint tadi yang udah digunakan. Ya karena jadi Super Fin juga nggak pegang ke arah Bloodihan. Jadi dia masih bisa selamat. Turtle yang ketiga seperti bakal perfect turtle untuk Onyx. Udah ada lagi lewat tadi tuh ikan paus nyebrang di sungai udah nggak habitatnya tapi dia berada di area tersebut. Oke. Karena sekarang Keyboy mulai masuk ke bagian dalam tapi udah ada lagi satu pergerakan dari Saken begitu mematikan. War X Thunder Belt. Oke ini menjadi item wajib bagi Super Ken juga dan juga ada Hunter Strike. Berarti damage movement speed juga ada di tangan Kairi. Menuju Blade of Despair ini yang bakal menjadi teori ancaman dari Kairinya nih. Kalau Kairi dapat damage dari Blade of Despair, yang patut waspada udah pasti dari clean-nya atau mungkin dari Lancelot itu sendiri ketika akan ada 1v1 situation. Tapi dengan ada Brute Force, sangat menarik melihat Boots punya movement Wow, ketarik lagi menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik. Boots-nya udah hilang, udah langsung dikipal begitu saya. Sedikit lagi tersisa, double kill. Berhasil didapatkan pula oleh Super Ken. Menjadi sebuah titik balik untuk Bigetron apa bisa menyamakan kedudukan ataupun mereka bisa mengejar ketertinggalannya di dalam game ini. Oke, angin segar udah mulai didapetin nih Pak. Tinggal bagaimana Bigetron Alpha menjaga angin segar ini untuk terus berhembus ke arah mereka. Gold Early Leaderboard, ada cewek dengan 7.000 gold disusul Super Ken. Oke, walaupun Super Ken dalam keadaan yang lumayan terpuruk, tapi dengan 2 poin kill yang dia dapatkan, dengan gak terlalu banyak diharas dari segi buffnya, dia akan berada di posisi kedua Gold Earn Leaderboard sementara ini. Ini pemain dari Bigetron Alpha kembali lagi diusir Way of Dragon. Gagal dikeluarkan tapi ada Delicate tadi yang menabrak ke arah beberapa player. Tapi udah ada pergerakan Saken yang siap untuk mengeluarkan tembakan-tembakan begitu menyakitkan. Karena setelah tadi ada satu battle mirror image tidak ada pergerakan dari cewek baru saat ada satu flicker langsung dilompat ke bagian depan. Bahkan Delicate tadi langsung muncul dari tubuh Moreno. Tapi di bagian belakang cewek yang berhasil mendapatkan pulang ke arah Sorizo. Sorizo down. Ada 2 player dari Bigetron Alpha yang lejap sama seperti apa yang ada di dalam tubuh dari Onyx. Ini belakangnya benar-benar dilihat sama Bigetron Alpha, tapi lihat bagaimana Boots mencoba untuk mengusir mundur Moreno dan juga Saken. Ada Super Ken tiba-tiba muncul di arah belakang dengan Etno Sasa dalam ancaman. Phantom Execution! Tebakan yang luar biasa, pembacaan pikiran terhadap cewek
benar-benar terbaca jelas di mata Super Ken. Yap, tapi tadi Sans menjadi korban ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat baik. Predict move. Predict move dari Super Ken. Insting dari jungler. Ini semua yang dia perlihatkan kepada kita lewat sebuah pergerakan barusan luar biasa. Oke, ada barusan ada Punsia masih bisa pergi tapi baik terakhir baru orang lagi harus mempertimbangkan ada 2 Delicast. Ada 2 pasang, bahkan ada 6 ikan tadi lewat di atas tersebut. Tapi Torizo menjadi kabar kembali. Kibo yang bakal bisa selamat. Sakit, hadir, flicker, ditembaki. Tapi cewek kali ini masih berusaha untuk bisa memberikan damage yang begitu optimal. Bahkan bagian belakang Sancha udah kemaskan lagi keadaan. Ada 2 melawan 2 dari masing-masing tim. Striker utamanya ada cewek, ada Saken. Sama-sama sulit untuk diambil kill-nya. Tapi lihat bagaimana Moreno. 1v1 situasi tapi tiba-tiba Sans hadir merusak 1v1-nya dan melumbangkan Moreno. Wah, semakin panas lagi pertempuran yang dihasilkan oleh kedua tim ini. Tapi menjadi titik balik untuk Bigton Alpha. Mereka punya Lord. Ya. Mereka perlahan tapi pasti akhirnya bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Nick. Dari 3 game, game ini doang nih, outer turretnya kebuka semua. Iya. Dan game ini doang Bigton Alpha bisa dapetin Lord. Jadi untuk Bigton Troopers pada tepuk tangannya. Inilah momentum kalian. Dukung tim Bigton Alpha. Tapi dari Onyx sepertinya mereka masih coba untuk berkumpul satu sama lain. Tapi harus hati-hati Kiboy. Bisa muncul dari belakang. Yep, Iron Hook tidak kena karena siapapun. Boots pasang badan, Boots mencoba memberikan efek slow untuk beberapa arah player. Tapi sepertinya tertinggal di belakang. Well, terakhir udah mulai kolek lagi. Torizo langsung mereka bisa masih berhasil pergi dari tersebut. 2 player dimiliki oleh pemain yang kita lama pun udah langsung lenyap dengan seketika. Tapi coba lihat Super Ken sendirian di tengah. Oke, membuat dari Kiboy akhirnya bersama dengan area Sans mundur perlahan tapi pasti. So far, ini bukan Lord yang diinginkan Bigton Alpha. Karena apa? Mereka nggak bisa ngancurin inner turret, mereka kehilangan 2 player juga. Dan bahkan, tadi Kiboy itu niatnya pengen nendang ke arah Saken aku yakin. Yakinnya. Tapi ternyata di depannya adalah Sorizo, ya udah hajar teh. Yang ada di depannya. Dan itu juga nggak buruk kok, dapetnya ke arah Sorizo. Sorizo pun tadi langsung down, oke. Sekarang mereka semua dalam keadaan yang cukup sulit. Bigton Alpha sepertinya sudah mulai bisa memberikan tekanan ke arah beberapa player dari Onyx. 2-0 tidak membebani mereka. Karena di bagian atas ceweknya udah hadir pula. Tondros dikeluarkan. Tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa menghadang dan juga mengeluarkan dari wave Dragon. Tapi ternyata masih bisa dielakkan. Oke. Masih ada Jet Kundo juga yang masih bisa digunakan oleh Kiboy. Sejauh mata memandang, Iron Hook yang tepat sasaran menuju ke arah Sancha dan Boots yang menjadi korban. Boots yang tertarik, Boots juga mulai akhirnya merenggang nyawa. Ini di follow up dengan begitu baik ya. Damage yang masuk juga tidak memberikan celah sedikit pun agar adanya regen SP yang bisa dihasilkan oleh Uranus. Kalau ada, bisa jadi dia kabur, sprintnya juga masih ready, dia bisa kabur dan juga melesat dengan sangat cepat. Cuman dia kayaknya nggak mau ngulangin hal tersebut, ya udah gue relakan diri gue aja. Daripada jadi ancaman tersendiri, keluarin spell tapi ujung-ujungnya tumbang juga jadi masalah. Tapi Bigton Alpha, mereka bangkit dari keterpurukan dengan poin 2 yang mereka udah ketertinggalan. Lihat deh, mereka tiba-tiba udah bisa mau ngarahin diri mereka karena dengan ada konsil dari Onyx. Sekarang mereka coba untuk men-setup balik. Ini gimana lagi? Hei. Ada 2 Delicast, ada dia tersebut tapi ternyata Lord berhasil diamankan, bahkan Kiboy yang tertinggal di situ. Ada portal yang pecah, mereka langsung dikeluarkan. Mereka mulai mencoba untuk bisa menekan. Oke, tekanan berbalik. Bigton Alpha mengamuk. Mereka akan coba untuk mendapatkan game ketiga ini. Mereka pengen membahagiakan Bigton Troopers yang sudah jauh-jauh datang. Dan lihat, sekarang menuju ke arah bottom lane, Saken bakal coba untuk ngancurin inner turretnya Lord Enhance berjalan di area mid. Wow, waktunya Bigton Alpha. Mereka punya Lord, mereka punya daya dobrak baru, mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan di game yang ketiga. Akan seperti apa nantinya? Game kali ini karena Saken sekarang udah punya Berserker Fury. Akan semakin menyakitkan lagi, akan semakin menyeramkan lagi damage yang bisa dihasilkan. Oke, tadi ada sempat tidak rumputan Kiboy dan juga Ken. 1v1 situation, Lordnya sudah mulai mengamuk tapi ada Pancer dan juga ada Todo saja. Dihilangkan seketika di tangan Sorizo walaupun ada Delicast. Ada impact besar dari anak-anak Onyx untuk menjaga teritorinya. Oke, Wave Dragon tadi seperti yang sudah apa kalau Moreno karena 1 orang berhasil dihantarkan tapi Moreno nya malah langsung menghilang. Ada 1
orang tadi yang gagal banget. Mereka follow damage ya. Udah ada konsil pula. Satu orang kali ini tertinggal. Dia langsung pecah immortalnya. Tapi di dalam lumputan ada satu surprise attack yang bisa dihasilkan oleh Bigetron Alpha. Menyisakan 2 player saja dari Onyx. Walaupun sekarang tersisa 3 dari Bigetron Alpha, mereka tidak ketir. Sorry, so hilang, Moreno hilang. Masih ada Saken, sang damage healer yang bisa untuk melakukan quick draw. Cewek, Keyboy tapi Sans kembali. Ada high ground defense. Kembali tenang dari Onyx. 3 player kali ini ada di dalam tim Onyx. Mereka masih bisa nge-defense. 3 bestaran mereka udah nggak punya. Cuman tadi Moreno luar biasa aja. Dia yang diamankan adalah Way of Dragon. Dia berhasil menendang. Cuman follow up damage-nya kurang, Pak. Ya, dan juga pancingan dari Soriso ya. Dia ada dari rumputan tadi. Cuman tiba-tiba yang ngeselin itu adalah Super Ken yang jauh-jauh datang, Pak. Berbondong-bondong sendiri, dia sendirian tuh. Nah ini momennya. Soriso udah sekarang banget nih. Yap. Soriso aja, oke lah gue balik dulu kayak ke rumput ya. Tapi gue pandangin teman-teman gue dulu dah. Oke, konsil dari Onyx. Nah, ketahuan sama Keyboy, ketahuan sama Kairi. Tapi masih bisa untuk ngebantuin teman-temannya karena dari Super Ken juga dari belakang udah. Oh, di sini tuh orangnya. Oke, Itu tandain lu. surprise juga tadi yang dihasilkan atau yang memang udah dilakukan oleh pemain Bigetron. Tapi sekarang Boots-nya mulai lagi maju mencari informasi. Boots harus membuka map. Boots harus mencari di mana aja pergerakan ataupun di mana keberadaan pemain dari Bigetron Alpha. Karena Boots ya bersama dengan Keyboy kali ini. Super Ken ada di bagian tengah. Satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Wah ini yang serem ngeliat Soriso ya karena memang dia udah tumbang sampai 6 kali. Cuman impact dia adalah ngasih info juga, tugasnya sama kayak Boots. Sama-sama ngasih info. Abyssal Strike-nya juga belum bisa terlalu banyak diharapkan. Sekarang Lord yang ketiga bakal dikontes harusnya. Apalagi yang ngeri nih pergerakan Keyboy tiba-tiba udah flanking di belakang. Ini tiba-tiba kena orang penting ngeri banget sih. Ini Saken juga udah enak ya. Ini Saken playgroundnya adalah late game. Bahkan dari early-nya itu udah sakit banget kan Clean. Ya. Tapi dengan late game kayak begini harusnya dia akan semakin menyeramkan lagi. Kita lihat Saken positioning-nya ada di bagian belakang. Super Pin sudah mencari formasi, sudah mencari posisi. Tapi baru saja Keyboy. Wave Dragon-nya, Way of Keyboy-nya. Satu orang lagi. Shutdown untuk cewek. Cewek yang berhasil dihilangkan. Moreno yang berhasil mengira tersebut. Mereka semua masih berhasil untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi Saken yang 1v1 situation. Bahkan 1v2 situation. Tapi Saken masih bertahan. Keyboy. Memang benar-benar mengerikan cowoknya. Dia langsung nendang The Way of Dragon ke arah Super Ken sang pemegang Retribution. Immortal Super Ken pecah. Disitulah momen Kairi untuk bersinar dengan Retribution di arah Lordnya sekarang. Onyx kembali mencoba menarik angin dari Bigetron Alpha. Ini bagus banget ya. Belum lagi untuk Saken sendiri. Late game damage-nya tadi udah berasa 2 orang dia gak gentar. Malah 2-nya yang mundur. Iya. Karena 3 damage yang bisa dihasilkan, burst damage yang bisa dihasilkan. Ini udah ampun-ampunan kacaunya Pak. Ini sampai Clean yang ngomong, gua main di late game, gua punya kuasa bro. Oh siap. Tapi gak gitu. cewek ngomong kan. Tapi gak gitu cuy. Gua main di late game gitu. Gak bahaya tak. Tapi sekarang nih dengan Lord yang sudah evolve harusnya dari Onyx. Mereka akan coba untuk menghantarkan cita-cita minion ke arah top lane. Sudah ada konsil juga yang berbunyi. Hampir saja Iron Hook tadi mengenai ke arah satu orang tapi Delicate. Itu pun bisa membantu lagi ke arah. Satu bestar bisa dihindarkan ataupun dihilangkan. Namun mereka semua mundur kembali. Oh masih not enhance ternyata karena masih kita tunggu di menit-menit sekarang. Tinggi betul dari Bigetron Alpha punya chance sebenarnya untuk menang setelah mereka untuk ngamanin beberapa Lord, 2 Lord. Tapi Onyx dengan 1 Lord aja, mereka langsung bisa ngamanin beberapa poin yang tadi sempat ketinggalan. Sekarang lihat goldnya deh. Udah beda lagi ke arah Onyx, angin segar ke arah Onyx lagi. Tapi Bigetron Alpha, ya tadi kayak Pak Pulung bilang sih, emang Saken harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa dapetin siapa yang dia mau. Wah, Dragon Super Pin langsung hilang dengan seketika immortalnya. Dan dia langsung menghilang. Mereka semua pemain dari Onyx siap untuk bisa menghantam balik pergerakan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena 1, 2, 3, 4 player harus mundur teratur. Yoi. Dan ini lama loh 40 detik untuk Super Pin ya. Untuk hadir kembali. Mau siapa yang di depan? Mau gak mau harus Sorizo. Tapi Sorizo kita tahu single target.
Jadi Onyx mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan Keyboy. Tapi Keyboy masih menunggu untuk Way of Dragon ya. Wah, Boots ya, tapi Super Pin ataupun Super Ken yang siap untuk masuk ke bagian depan. Ada dua Delicates ke arah yang berbeda pula. Untuk Keyboy-nya, Way of Dragon! Way of Keyboy! Dan Sakel berhasil langsung dihilangkan. Sorry, sedikit lagi bisa dan ini dia game ketiga. Harusnya again. Akankah bisa diamankan oleh Onyx karena Kairinya masih berusaha menunggu lagi kehadiran dari Webinion. Tapi Webinion belum kunjung tiba pula. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi base-nya masih bisa dipertahankan. Hanya ada Moreno dan juga Super Pin.